Halo guys, selamat datang kembali di channel Broview Series. Masih bersama saya Stephen yang akan menjelaskan alur cerita filmnya. Kali ini kita akan melanjutkan kembali episode dari Radcliffe dan sekarang kita masuk yang kedua. Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk intro. Film dibuka dengan ditampilkannya permainan sucu oleh pasukan Cao Cao. Rupanya Sun Sang menyamar menjadi salah seorang prajurit. Dia melihat ratusan pasukan Cao Cao menderita penyakit menular dan tidak sedikit dari mereka yang meninggal dunia. Sun Sang mencoba mengirim pesan melalui merpati putih, namun karena datangnya prajurit, dia menundanya dan menyembunyikan merpati itu di balik bajunya. Sun Sang kemudian memilih untuk menyaksikan pertandingan sucu. Suara kukurubukan merpati itu didengar oleh prajurit lainnya. Dia beralasan perutnya sedang mencret. Seorang pemain menjadi bintang dalam permainan ini karena keahliannya dalam mengolah bola. Kita sebut dia Ronaldo. Sun Sang bahkan sempat menyundul bola tersebut. Di tebing merah, Zhou Yu berhasil melempar panah masuk ke dalam pot kecil. Para jenderalnya yang mencoba hal yang sama, tidak ada yang mampu melakukannya. Menurut Zhou Yu, kuncinya adalah konsentrasi. Sekuat apapun musuh, jika konsentrasi mereka dilipat gandakan, maka raksasa bisa mati hanya dengan sebuah batu. Jenderal Cao Cao mengira pasukan Zhou Yu yang kecil itu akan menggunakan taktik gerilya. Padahal Zhou Yu akan menggabungkan seluruh kekuatan untuk menyerang titik terkuat Cao Cao. Cao Cao menyerahkan taktik perang lautnya kepada Admiral Cai Mao dan Zhang Yun. Karena keahliannya bermain sucu, Cao Cao mengangkat Ronaldo menjadi komandan batalion. Dia menjanjikan kepada seluruh prajuritnya, jika perang ini mereka menangkan, maka keluarganya akan dibebaskan dari pajak selama 3 tahun. Saat Sun Sang hendak menerbangkan merpatinya, dia terkejut karena tiba-tiba Ronaldo berada di depannya. Untungnya, si Ronaldo ini cukup polos dan bodoh. Ronaldo berterima kasih kepada Sun Sang yang mengaku bernama Piggy karena telah menyundul bolanya. Cao Cao melihat sendiri 100 prajuritnya meninggal dunia akibat penyakit menular. Dokter mereka sebenarnya mengusulkan jenazah-jenazah itu dikremasi untuk mencegah penularan. Namun Cao Cao mempunyai rencana jahat dan tidak bermoral. Zhuge Liang menerima pesan merpati bahwa terjadi penyebaran epidemi terhadap pasukan Cao Cao. Beberapa jenderal mengusulkan kepada Zhou Yu untuk melakukan serangan di saat mereka sedang lemah. Namun Zhou Yu tidak setuju karena ini adalah perang kehormatan dan harus dilakukan secara adil. Terkuak, Cao Cao melakukan aksi tidak berperi kemanusiaan dengan mengirim 100 jenazah prajuritnya yang terkena penyakit ke tebing merah. Saat mayat-mayat itu tiba, prajurit dan warga mengambil barang-barang berharga mereka yang membuat Zhuge Liang terkejut. Saat dia memeriksanya, ternyata mereka meninggal akibat corona yang menular. Dia menyuruh semua orang untuk minggir dan tidak menyentuhnya. Tapi nasi sudah menjadi lontong. Ratusan prajurit dan penduduk desa sudah terkontaminasi penyakit. Tidak sedikit dari mereka yang kini meninggal, membuat Xiao Qiao bersedih. Proses kremasi pun dilakukan. Berbeda dengan Cao Cao yang merayakan keberhasilan rencana tidak bermoral mereka. Situasi makin tidak terkendali, sedangkan persediaan obat-obatan semakin menipis. Xiao Qiao berusaha membantu para prajurit itu. Di luar dugaan, Liu Bei memutuskan untuk menarik mundur 20.000 pasukannya demi keselamatan mereka. Liu Bei terpaksa melakukan hal ini dan dia berharap mereka semua mengerti. Zhou Yu yang bijaksana tetap menghormati keputusannya. Liu Bei dan 3 jenderalnya pergi membawa pasukannya. Sedangkan Zhuge Liang tetap berada di sini karena sifat kesatria dan janjinya menyelesaikan perang ini. Zhou Yu melatih kemampuan pedangnya diiringi kutipan seni berperang yang sering dibaca dari buku suaminya. Zhou Yu yang romantis mengatakan 1000 buku perang itu tidak sebanding dengan kopai buatannya. 2 jenderal Cao Cao yang memimpin armada laut ternyata dapat menggabungkan seluruh kapal mereka agar lebih kokoh dan kuat. Cao Cao kemudian menugaskan Jiang Gan. Dia adalah teman masa kecil Zhou Yu untuk membujuknya agar menyerah. Sun Sang yang mendengar hal itu berencana kembali mengirim pesan. Dia terkejut saat turun ternyata Ronaldo berada di bawah berikut seluruh anak buahnya yang selalu mengikuti. Karena kebodohan Ronaldo ini, Sun Sang kembali selamat. Karena bosan terus diikuti, Ronaldo menyuruh anak buahnya untuk berlatih sucu. Sun Sang kembali memanfaatkannya untuk bermain kuda-kudaan padahal dia melihat ribuan kapal musuh yang siap menyerang. Dia kembali menulis pesan rahasia yang akan dikirimkan ke tebing merah.
Sun Kuang dan para petingginya kemudian membahas hal ini. Ratusan ribu pasukan musuh tentunya tidak akan sebanding dengan 30.000 pasukan mereka. Itu artinya jumlah mereka 10 kali lipat lebih besar. Zhou Yu kemudian bertanya, sisa anak panah mereka yang miliki hanya berjumlah 50.000. Itu karena 40.000-nya telah dibawa Liu Bei saat dia meninggalkan mereka. Zhuge Liang bertanggung jawab untuk menyediakan panah tambahan. Zhou Yu memberinya waktu 10 hari, tapi Zhuge Liang mengatakan dia sanggup menyediakan 100.000 anak panah itu dalam waktu 3 hari. Jika dia gagal, kepalanya siap untuk dipenggal. Giliran Zhuge Liang menantang Zhou Yu untuk menyingkirkan Admiral Cao Mao dan Zhang Yun sesuai janjinya yang pernah dia utarakan. Jika gagal, Zhou Yu pun siap untuk dipenggal. Singkat cerita, Lu Su telah menyiapkan 20 kapal sesuai permintaan Zhuge Liang. Dia masih merahasiakan rencananya sedangkan waktunya hanya 1 hari lagi. Zhou Yu menyambut kedatangan teman lamanya yaitu Jiang Gan. Mereka berdua sama-sama mabuk hingga saat Zhou Yu bermain pedang, terlihat sebuah surat rahasia yang hampir dicuri oleh Jiang Gan. Zhou Yu sudah mengetahui bahwa Jiang bekerja untuk Cao Cao. Jiang kemudian mendengar pembicaraan Zhou Yu dan jenderalnya tentang laporan dari Admiral Cao Mao dan Zhang Yun bahwa kepala Cao Cao belum boleh diambil. Dan surat ini adalah pesannya. Saat mereka berdua tertidur, Jiang Gan mencuri kertas itu dari lengan baju Zhou Yu. Surat itu berisi pesan bahwa kepala Cao Cao akan segera dipenggal, tertanda Admiral Cai Mao. Zhou Yu yang terbangun membuat Jiang Gan terkejut, padahal dia sedang ngalindur. Di atas kapal, Lu Su masih dibuat kesal karena Zhuge Liang masih menyembunyikan rencananya. Dia memilih bicara dengan bebegik sawah yang menurutnya lebih mengerti perasaannya. 20 kapal yang diselimuti padi kering itu berlayar menuju perkemahan musuh di antara kabut tebal. Pasukan Cao Cao yang melihat kapal musuh segera mempersiapkan pasukan pemanahnya. Cao Cao terkejut saat menerima surat itu dari Jiang Gan. Dia dibuat bimbang antara kebenaran atau jebakan dalam isi surat tersebut. Sedangkan Admiral Cao Mao langsung memberi perintah kepada pasukannya untuk melesatkan ribuan anak panah. Mereka tidak bisa melihat jelas padahal anak panah itu bersarang di bebegik sawah. Lu Su dibuat gelisah sedangkan Zhuge Liang masih santuy dengan kopainya. Kapal-kapal itu kemudian berganti arah dan gendang kembali ditabuh. Untuk kedua kalinya, Cai Mao terpancing dan kembali melesatkan ribuan anak panah. Sementara itu, Cao Cao mendapatkan bukti bahwa pesan itu memang benar ditulis oleh Cai Mao. Strategi yang dilakukan oleh Zhuge Liang berhasil dilakukan. Mereka pulang membawa ribuan anak panah. Kejeniusan Zhuge Liang kembali terbukti saat dia membaca galaksi Bima Sakti dan awan yang berputar yang menyebabkan kabut. Dan bagi dia, alam adalah pasukannya. Cai Mao dan Zhang Yun begitu percaya diri karena mereka berhasil meraih kemenangan dan menyangka Cao Cao datang ke sana untuk memberi selamat. Terungkap, mereka telah melesatkan 100.000 anak panah untuk menembak kapal musuh yang berada dalam kabut. Terbukti, dari satu kapal yang bersandar, ternyata mereka menghamburkan anak panah itu untuk menembaki bebegik sawah. Cao Cao semakin emosi, terlebih mereka dianggap pengkhianat yang hendak memenggal kepalanya. Akhirnya, dia memutuskan untuk memenggal kepala mereka berdua. Dan kini dia kehilangan 2 komandan lautnya. Sementara itu, di tebing merah, Zhou Yu tersenyum saat melihat ribuan anak panah milik Cao Cao berada di tangannya. Lu Su dan rekannya tampak gelisah karena anak panah itu berjumlah 99.600, yang artinya kurang 400 lagi untuk mencapai 100.000. Janji dan hukum harus ditegakkan, Zhuge Liang akan dipenggal kepalanya. Ternyata 600 anak panah lagi datang terlambat. Itu artinya kepala Zhuge Liang selamat.
Dengan mimik serius, giliran dia yang menagih janji Zhou Yu. Zhou Yu kemudian memberikan pedang kepada jenderalnya untuk memenggal kepalanya. Tiba-tiba, burung merpati pembawa pesan datang yang berisi Cao Cao telah mengeksekusi Cai Mao dan Zhang Yun. Aksi prank yang dilakukan Zhuge Liang dan Zhou Yu berhasil membuat jantungan kedua anak buahnya. Naas bagi Jiang Gan, dia diracun oleh Cao Cao hingga tewas. Cao Cao meminta pasukan bersiap karena dalam 2 hari ini dia ingin dilakukan penyerangan. Mendengar hal itu, Sun Sang kembali mengirim pesan. Sialnya, kali ini aksinya dilihat oleh prajurit. Dia sempat dikepung dan akan ditangkap karena dianggap mata-mata. Ronaldo yang melihat temannya hendak dipukuli, dia langsung membantunya. Bahkan 1 batalion bawahannya ikut membantu mereka. Kepala Ronaldo sempat didagor kanut tiang, dan Sun Sang segera menolongnya. Saat dia kembali sadar, Sun Sang mengatakan harus pergi karena ibunya sedang sakit. Ronaldo membantunya untuk naik ke atas benteng dan Sun Sang akhirnya bisa lolos. Cao Cao kembali melihat ribuan pasukannya yang tergeletak sakit. Di sisi lain, dia sudah tidak sabar ingin menyerang negara Wu. Licik dan sober moral, Cao Cao memberi semangat kepada seluruh prajuritnya bahwa dia ingin memenangkan perang ini dan kembali ke kampung halaman. Sontak, seluruh pasukannya meneriakan kemenangan. Kembali ke tebing merah. Saat Sun Kuang dan para petingginya berkumpul, Sun Sang muncul di sana. Dia sempat dimarahi kakaknya karena ngador aja. Sun Sang langsung melepas seluruh bajunya termasuk sebuah kain panjang yang membungkus tubuh aduhainya. Ternyata itu sebuah peta perkemahan Cao Cao yang sengaja dia buat selama menjadi intel. Cao Cao berencana menyerang menggunakan api karena menurutnya saat ini angin barat sedang berhembus ke arah tebing merah dan itu menjadi keuntungan baginya. Sementara itu, Zhou Yu melihat pengait di antara kapal musuh dan itu artinya mereka akan kesulitan untuk berputar kembali. Dia menyarankan untuk menggunakan serangan api untuk membakar kapal-kapal yang berada di garis depan dan bisa menyulitkan kapal-kapal yang berada di belakangnya. Zhou Yu terkejut saat melihat arah angin yang bisa menguntungkan Cao Cao dengan strategi yang sama menggunakan api. Diam-diam, Xiao Qiao rupanya mendengarkan rencana serangan ini. Ketika yang lain cemas, Zhuge Liang justru tersenyum saat melihat awan gelap. Menurut pengalamannya, angin akan segera berubah berbalik ke arah timur menuju pasukan musuh antara malam ini atau besok pagi. Kemenangan perang ini ditentukan saat angin timur datang. Para jenderal segera memerintahkan prajurit untuk membuat minyak ikan yang akan mereka gunakan sebagai bom api. Saat dilakukan percobaan, Jenderal Gan meminta bom api itu dibuat jauh lebih besar dengan daya ledak tinggi. Dan akhirnya, dia pun puas. Zhou Yu terkejut saat mendapat kabar istrinya telah pergi. Dia mendapat pesan dari Xiao Qiao bahwa dia sedang menuju perkemahan Cao Cao. Xiao Qiao berharap angin timur akan datang dan jika saatnya tiba, dia akan bertindak. Zhou Yu pun baru menyadari bahwa istrinya sedang hamil yang akan dia beri nama Ping An. Di tengah kegalauan akan keselamatan istrinya, Zhou Yu tetap harus fokus untuk memenangkan perang ini. Sementara itu, Liu Bei dan 3 jenderalnya malah sibuk membuat cilok. Di tebing merah, Sun Sang datang membawa ribuan cilok untuk disantap pasukan sebelum mereka berperang. Jenderal dan para petinggi memberikan 1 ciloknya kepada Zhou Yu untuk memberi dukungan moral kepadanya. 3 jenderal Liu Bei memutuskan untuk ikut berperang membantu pasukan Zhou Yu. Cao Cao cukup terkejut saat mengetahui Xiao Qiao datang seorang diri ke perkemahannya. Zhou Yu tidak akan mundur dari peperangan ini hanya karena istrinya berada di tangan Cao Cao. Zhuge Liang memprediksi angin timur akan berhembus tepat pukul 1 dini hari. Xiao Qiao sudah mengetahui bahwa Cao Cao rela mengatur perang ini demi mendapatkan dirinya. Cao Cao kemudian balik bertanya tujuan apa dia datang ke sini. Xiao Qiao memintanya untuk menarik pasukan, karena menurutnya dia pasti menang. Dia ingin Zhou Yu bertekuk lutut di hadapannya sebelum menyerah. Xiao Qiao langsung berlutut untuk menggantikan suaminya, bahkan dia rela menebas lehernya. Rupanya, Xiao Qiao mengalihkan perhatian Cao Cao dengan teh buatannya. Padahal misinya adalah menunda serangan pasukannya hingga angin berhembus ke arah timur. Akhirnya, angin berhenti dan akan berubah ke arah timur. Zhou Yu ternyata mempunyai rencana rahasia karena sekutu mereka tidak pernah benar-benar pergi. Liu Bei dan pasukannya sengaja mundur untuk membuat Cao Cao terkecoh. Bahkan, teh yang dihidangkan itu ternyata berisi racun yang membuat kepala Cao Cao muir.
Liu Bei dan pasukannya akan menyerang dari arah belakang untuk mengejutkan pasukan Cao Cao. Dengan satu kali hentakan dari kipas Zhuge Liang, akhirnya angin timur berhembus sangat kencang. Cao Cao terkejut karena angin berubah ke arah timur. 10 kapal bermuatan bom api berlayar dengan sangat cepat mendekat ke arah ribuan kapal Cao Cao dan meledak di garis depan. Angin yang berhembus kencang mengarahkan api membakar kapal-kapal yang berada di belakangnya. Alam kembali membantu pihak yang berada di jalan kebenaran. Liu Bei dan seluruh pasukannya langsung melakukan serangan darat untuk menembus tembok pertahanan musuh. Ribuan panah api dilesatkan untuk menghabisi prajurit yang berada di atas gerbang. Dengan menggunakan tameng, mereka merangkak naik ke atas benteng. Di sisi lain, Zhou Yu dan pasukannya sudah berada di darat disambut oleh bola-bola api dari pasukan Cao Cao. Cao Cao terkejut saat mengetahui Liu Bei ternyata terlibat dalam perang ini masuk dari gerbang belakang markasnya. Jenderal Gan Xing dan pasukannya mengorbankan diri berada di garis depan untuk menghancurkan barikade. Meskipun sudah terkena tembakan beberapa anak panah di tubuhnya, dia berupaya sekuat tenaga membawa bom bunuh diri untuk menghancurkan gerbang musuh. Zhou Yu dan ribuan pasukan akhirnya bisa bergerak masuk. Zhuge Liang yang tidak pandai menggunakan pedang cukup puas dengan serangan ini. Pagi hari, peperangan masih berlanjut. Kali ini pasukan Zhou Yu menggunakan alat panah untuk menjatuhkan pasukan berkuda. Kemudian, puluhan tong yang berisi minyak digelindingkan hingga Zhou Yu melesatkan anak panah untuk meledakkannya. Alhasil, pasukan berkuda Cao Cao lari tunggang langgang ketakutan. Bahkan, dia mendapat kabar dari jenderal kumisnya kalau pasukan lautnya telah kalah. Gabungan pasukan Sun Kuang dan Liu Bei kini melakukan formasi tutup panci untuk menerobos masuk ke wilayah musuh. Cao Cao dan pasukannya sudah tidak berdaya. Jenderalnya bahkan mengusulkan untuk mundur. Cao Cao yang masih keras kepala memilih tetap maju. Zhou Yu dan pasukannya sempat kesulitan karena mereka terus diserang panah, tombak, dan bola api. Setelah formasi dipecah, mereka langsung melakukan serangan. Ratusan tombak dilempar untuk menghabisi pasukan pemanah yang menghalangi jalan mereka. Tak hanya itu, bola-bola api kembali dilemparkan yang mengakibatkan banyaknya pasukan Liu Bei menjadi korban. Zhou Yun memilih untuk naik lebih dulu menghabisi musuh seorang diri agar pasukannya lebih mudah naik. Begitupun dengan Zhang Fei dan Guan Yu tidak kalah semangat menghabisi musuh yang sudah berada di jantung pertahanan. Giliran Zhou Yu dan Sun Kuang yang keluar dari formasi membantu sekutunya. Dibantu Zhou Yun, mereka bertiga akan mencari Cao Cao. Sedangkan jenderal dari Cao Cao sendiri sudah merasa terdesak dan kekalahan ini diakibatkan karena wanita itu. Mereka akan menghabisi Xiao Qiao.
Sementara itu, Sun Sang melihat Ronaldo dari balik tamengnya. Ronaldo yang tidak mengenalinya sempat menyerangnya hingga Sun Sang memakai penutup kepalanya. Naas, Ronaldo terkena anak panah dan tewas persis di hadapannya. Sun Sang merasa sedih dan bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya. Sementara itu, Zhou Yu dan Zhou Yun masih sibuk menghabisi pasukan musuh hingga dia akhirnya melihat Cao Cao di sebuah ruangan yang penuh dengan tirai. Xiao Qiao berusaha melawan Jenderal Kumis yang akan membunuhnya. Zhou Yu berhasil menemukan Cao Cao berbarengan dengan seorang pengawal yang menodongnya juga. Cao Cao mengakui dirinya kalah dalam perang ini karena sebuah angin dan secangkir kopai. Sun Kuang yang melihat Cao Cao langsung mengarahkan panahnya. 树泽，这场狩猎很有意思。你比你父亲差远了。Cao Cao menyuruh mereka semua berlutut jika ingin Zhou Yu selamat. Liu Bei dan para jenderalnya sudah mengepungnya dan tidak ada alasan sedikit pun bagi mereka untuk berlutut kepadanya. Di atas, Xiao Qiao disandera oleh si Kumis. Diam-diam, Zhou Yun menyelinap dari arah belakang untuk menyelamatkan Xiao Qiao. Saat itu juga, Sun Kuang melepaskan anak panahnya yang melukai kepala Cao Cao. Dan saat Xiao Qiao terlempar, Zhou Yu langsung terbang untuk menangkapnya. Dia pun berhasil selamat. Sun Kuang dan Zhou Yu membiarkan Cao Cao untuk kembali ke tempat asalnya membawa rasa malu. Perang ini telah mengakibatkan banyak korban dari kedua belah pihak. Di akhir film, Zhou Yu memberikan anak kuda poni kepada Zhuge Liang sebagai simbol persahabatan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, cukup sekian alur cerita film dari Red Cliff ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.